Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah biologi sel, serta teman-teman semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat melaksanakan kembali presentasi via online. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nurmaika Ramadina sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Siti Aisyah, di sini saya sebagai pemateri. Saya Fatimah Rahmi sebagai pemateri. Saya Inayatul Dania sebagai pemateri. Saya Hayatun Nafisyah sebagai pemateri. Saya Rina Falihiyah sebagai pemateri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang komponen-komponen senyawa kimia seperti karbohidrat, lipid, kolesterol, glikolipid, fosfolipid, glikoprotein, lipoprotein, protein integral, dan protein perifer, di mana kita ketahui komponen-komponen tersebut merupakan penyusun dari membran sel. Kemudian, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui apa saja komponen penyusun membran sel. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami tentang karbohidrat, lipid, kolesterol, glikolipid, fosfolipid, glikoprotein, lipoprotein, protein integral, dan protein perifer. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami baik berhubungan dengan definisi, ciri-ciri, susunan senyawa, dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat komponen penyusun membran sel. Ada karbohidrat, protein, lipid, glikoprotein, lipoprotein, glikolipid, fosfolipid, kolesterol, protein integral, dan protein perifer. Untuk lebih jelasnya akan saya tambahkan gambar. Nah, di sini bisa kita lihat membran sel tersusun dari 2 lapis lemak atau disebut juga dengan lipid bilayer karena molekul lipid yang amfifatik. Nah, di sini ada karbohidrat. Karbohidrat ini sekitar 3% pada membran sel. Karbohidrat ini pembentuk struktur sel yang mengikat protein dan lemak. Kemudian di sini ada glikolipid. Glikolipid merupakan molekul karbohidrat yang menempel pada lipid. Ini ada molekul karbohidrat menempel pada lipid. Ini ada glikoprotein. Ada molekul karbohidrat yang menempel pada protein. Protein pada membran sel ada sekitar 55%. Sedangkan fosfolipid di sini sekitar 25%. Kemudian di sini ada kolesterol. Kolesterol sekitar 13%. Kalau lipoprotein merupakan gabungan lemak dan protein. Di sini ada protein integral. Protein integral ini protein yang menempel secara permanen. Sedangkan protein perifer merupakan protein yang sementara menempel pada lipid. Ini bisa kita lihat lipid yang warna kuning. Nah, untuk mengetahui lebih spesifiknya akan dijelaskan oleh pemateri.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang karbohidrat dan organel sel apa saja yang berperan di dalam karbohidrat. Jadi, karbohidrat itu merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia. Karena karbohidrat itu menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, di mana ketiga unsur ini menjadi peran penting untuk tubuh manusia. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh adalah sebagai sumber energi, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan membantu mengeluarkan kotoran atau tinja. Jenis-jenis karbohidrat terbagi menjadi dua, yaitu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari 3, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida ada 3 jenis monosakarida yang mempunyai arti gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Selain itu, disakarida juga mempunyai 3, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang terakhir, oligosakarida itu terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Selanjutnya, karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida. Yang penting dalam ilmu gizi adalah pati atau serat, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Polisakarida non-pati atau serat di mana serat mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Karbohidrat tersusun atas kurang dari 15 unit gula, di mana di dalam struktur membran ada 2 macam karbohidrat, yaitu glikolipid dan glikoprotein. Jika ada sel dari luar masuk ke dalam tubuh, maka akan tertolak karena adanya susunan glikolipid dan glikoprotein. Di mana di dalam sel tubuh, glikolipid dan glikoprotein ini menjadi penghambat masuknya sel luar. Akibatnya akan membuat sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh bereaksi dikarenakan adanya susunan glikolipid dan glikoprotein ini di dalamnya. Organel sel yang berperan dalam pembentukan karbohidrat yaitu mitokondria, karena sebagai pabrik sel yang menghasilkan ATP, dan peroksisom atau badan mikro yang mengurai peroksida atau H2O2 dari sisa metabolisme dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya, di sini saya menampilkan gambar mitokondria beserta strukturnya. Jadi, jika kita lihat dari dekat, gambar mitokondria itu seperti ini, di mana peran mitokondria ini sebagai penghasil ATP. Selanjutnya di sini ada gambar peroksisom, di mana peroksisom ini berperan yang mengurai H2O2 tadi dan mengubah lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya, di dalam membran sel itu terdapat karbohidrat yang berikatan dengan protein. Jadi ada glikoprotein dan glikolipid. Oke, saya akan menjelaskan. Karbohidrat pada membran sel terdapat dalam bentuk yang berikatan dengan lipid atau protein, yaitu glikoprotein dan glikolipid. Bisa dilihat dari gambar. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Jadi, glikoprotein dan glikolipid ini akan berinteraksi di dalam sel yang berada di sekitarnya itu. Pada sel epitel, glikolipid terdapat pada permukaan
apikal yang terpapar dan berfungsi untuk melindungi dari pH rendah dan degradasi enzim. Karbohidrat pada membran plasma terikat pada protein atau lipid dalam bentuk glikolipida dan glikoprotein. Jadi, yang saya jelaskan tadi, Anda bisa lihat dari gambar ini dan memahaminya. Pada membran plasma terkandung 2-10% karbohidrat. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Peran penting berbagai karbohidrat menjadi aktivitas sel. Untuk penjelasan glikoprotein dan glikolipid akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Di sini metabolisme karbohidrat. Yang pertama, pencernaan karbohidrat yang dimulai dari mulut. Bolus makanan yang berasal dari makanan yang dikunyah akan tercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dekstrin. Hidrolisis di sakarida oleh enzim-enzim ini terjadi di mikrofili, dan monosakarida yang dihasilkan adalah maltase yang memecah maltosa menjadi 2 mol glukosa. Sukrosa memecah sakarosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol fruktosa. Laktase akan memecah laktosa menjadi 1 mol glukosa dan 1 mol galaktosa. Yang kedua, penyimpanan glukosa, di mana peranan utama karbohidrat di dalam tubuh adalah untuk menyediakan glukosa bagi sel-sel tubuh, yang kemudian akan diubah menjadi energi. Kelebihan glukosa akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Penggunaan glukosa untuk energi, bila glukosa masuki sel, enzim-enzim akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang pada akhirnya akan menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air, di mana proses ini terjadi pada mitokondria yang mengubah glukosa menjadi energi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang lipid. Lipid diartikan sebagai hidrofobik atau amfifilik, yaitu sukar dalam air. Membran dalam lingkungan berair lipid secara alami terbentuk dari molekul tanaman atau hewan yang larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya ether, kloroform, aseton, dan benzena. Lipid juga mencakup molekul asam seperti asam lemak dan kolesterol. Lipid mempunyai kelarutan yang sukar larut dalam air, larut dalam pelarut organik bersifat amfipatik. Lipid mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai penyimpanan energi, kompartementalisasi, dan pensinyalan. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ada bagian hidropolik, yaitu bagian yang dapat bersahabat dengan air karena terdiri dari atom yang bermuatan atau memiliki distribusi muatan negatif dan positif. Muatan atom dapat membentuk ikatan elektrostatik atau ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang kedua, ada bagian hidrofobik. Molekul ini tidak memiliki atom yang bermuatan atau nonpolar, sehingga tidak dapat membentuk ikatan dengan molekul air. Fosfolipid merupakan bagian terbesar dari matriks lipid membran, mirip trigliserida menjadi ester atau anida turunan dari gliserol atau sphingosine dengan asam lemak dan asam fosfat. Yang kedua, ada gliserophospholipid, adalah lipid struktural utama dalam membran eukariotik. Terdiri dari 2 asam lemak yang dihubungkan melalui 2 rantai hidrofobik dan fosfat ester. Yang ketiga, ada sphingolipid, adalah lipid struktural paling banyak kedua. Kemudian saya akan jelaskan tentang kolesterol. Apa sih kolesterol itu? Kolesterol adalah zat seperti lemak, ditemukan dalam aliran darah dan juga di organ tubuh dan serabut saraf. Zat kolesterol ini terbentuk di dalam organ. Sebagian besar kolesterol diproduksi di organ hati.
Kolesterol juga merupakan zat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan hormon, vitamin D, dan produk penting lainnya. Nah, fungsi kolesterol antara lain sebagai prekursor untuk banyak hormon, termasuk testosteron dan estrogen, menjaga cairan sel membran, dan berkontribusi terhadap pembentukan asam empedu yang membantu mencerna lemak. Tubuh terdiri dari kumpulan sel yang membentuk sebuah jaringan dan organ. Setiap sel di dalam tubuh memiliki lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung. Pelindung sel ini salah satunya berasal dari kolesterol, yaitu membran sel. Nah, kolesterol itu adalah lemak yang bersifat kaku, sehingga lebih ideal untuk menjaga keutuhan sel ketimbang jenis lemak lainnya di dalam tubuh atau pada sel. Sel yang kuat akan membentuk jaringan dan organ yang berfungsi dengan optimal. Kemudian di sini kolesterol adalah zat seperti lilin yang dapat ditemukan di lemak dalam darah. Dalam kadar yang normal, tubuh memerlukan kolesterol untuk membentuk sel-sel sebagai bahan dasar pembentukan dinding atau membran sel, misal di otak, di saraf, otot, kulit, hati, usus, dan jantung. Mempertahankan bahan dasar pembentuk hormon steroid, misal hormon seks. Membantu sintesa vitamin D dan metabolisme vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Penyekat antara jaringan saraf dan juga otak, membentuk lapisan pelindung pada selaput saraf. Nah, berdasarkan sumbernya, kolesterol ini ada dua jenis, yaitu kolesterol endogen dan kolesterol eksogen. Maaf, pada PPT ada kesalahan, di sini juga endogen, tapi di sini sudah saya revisi atau perbaharui. Kolesterol endogen, kolesterol jenis ini dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, yaitu sebagian besar oleh sel hati dan sisanya oleh organ tubuh yang lain. Sedangkan kolesterol eksogen, jenis kolesterol ini berasal dari luar tubuh kita, yaitu yang kita peroleh dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya tambahkan gambar kolesterol. Kolesterol ini dalam membran plasma berada di antara molekul fosfolipid dengan bagian hidroksil yang bersifat polar akan berada di dekat kepala fosfolipid. Kolesterol memiliki fungsi yang penting bagi membran plasma. Saat suhu lingkungan panas, kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu renggang atau cair. Nah, ini bisa kita lihat fosfolipid yang tanpa kolesterol terlihat renggang. Sebelahnya ada gambar fosfolipid yang sudah terdapat kolesterol. Kemudian, gambar di bawah ini, kolesterol pada saat suhu dingin, suhu lingkungan dingin. Nah, pada saat suhu lingkungan dingin ini, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antar lemak, sehingga mencegah membran membeku dan mempertahankan struktur membran cukup cair. Nah, ini gambar yang tanpa kolesterol. Ini gambar yang terdapat kolesterol. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang glikolipid dan fosfolipid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang glikolipid. Glikolipid adalah lipid amfifatik yang mengandung bagian hidrofilik, umumnya disebut gugus kepala polar, yang terdiri dari unit karbohidrat, di mana namanya berasal dari awalan kata gluko yang mengacu keberadaan karbohidrat, dan lipid ekor hidrofob
hidropobik, biasanya terdiri dari rantai asam lemak alifatik. Glikolipid adalah lipid dengan karbohidrat yang terikat oleh ikatan glikosidik atau kovalen. Glikolipid membantu melindungi membran plasma dalam kondisi buruk, seperti pH rendah. Kehadiran glikolipid mengubah medan listrik melalui membran dan konsentrasi ion pada permukaan membran. Dipercaya bahwa molekul-molekul ini berpartisipasi dalam proses pengenalan sel, dan beberapa glikolipid memberikan titik masuk bagi beberapa racun bakteri. Dan ada dua macam glikolipid. Yang pertama adalah gliseroglikolipid. Mereka adalah glikolipid yang dibentuk oleh monosakarida atau oligosakarida yang terikat dengan gugus oksidril yang ada dalam unit gliserol. Dan gliseroglikolipid ini banyak terdapat pada tumbuhan. Lalu yang kedua adalah sphingoglycolipid. Glikolipid ini dibentuk oleh monosakarida atau oligosakarida yang melekat pada basis rantai yang panjang. Sphingoglycolipid ini berhubungan atau terkait dengan sistem darah. Dan ini adalah gambar membran sel. Yang warna hijau ini adalah contoh dari glikolipid. Dan ini contoh lain keberadaan glikolipid yang ada di membran sel. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan fosfolipid. Fosfolipid adalah golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Fosfolipid terbentuk dari gliserol dengan dua gugus alkohol yang membentuk gugus aster dengan asam lemak dari kelas yang berbeda. Dari satu gugus alkohol membentuk gugus aster dengan asam fosforat. Oleh karena itu, fosfolipid ialah suatu fosfogliserida. Ada dua bagian dari fosfolipid. Yang pertama, bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau polar yang suka berdekatan dengan air, sedangkan yang bagian ekornya yang bersifat hidropobik atau nonpolar sukar terhadap air atau tidak suka jika kena air. Jika ekor bertemu dengan ekor lainnya akan membentuk lapisan ganda yang disebut fosfolipid bilayer. Sebagai penyusun membran sel, fosfolipid terdiri dari atas 4 komponen. Yang pertama adalah asam lemak, lalu yang kedua adalah gugus fosfat, lalu yang ketiga adalah alkohol yang mengandung nitrogen, yang terakhir adalah suatu kerangka dari fosfolipid tersebut. Fosfolipid merupakan komponen utama dari membran plasma, ditemukan di setiap sel hidup tunggal di bumi ini. Fungsi dari fosfolipid antara lain sebagai bahan penyusun membran sel. Fosfolipid membantu sel mempertahankan struktur internal dan lingkungannya. Proses itu disebut hemostatis. Fosfolipid bersifat semipermeabel yang memungkinkan difusi bebas dari molekul kecil seperti oksigen, hidrokarbon, dan karbon dioksida. Ini mencegah difusi molekul yang lebih besar seperti glukosa, air, dan ion bermuatan. Ada beberapa macam dari fosfolipid. Yang pertama adalah fosfatidilkolina, merupakan salah satu fosfolipid yang sangat melimpah pada membran sel, yang menyumbang 50% molekul ini kaya kolin, dan karena kolin yakni elemen sentral di membran sel. Lalu yang kedua adalah fosfatidilserina, merupakan sebuah lipid utama lainnya pada hewan dan pada tumbuhan, yang merupakan fondasi untuk fosfolipid bilayer. Fosfolipid ini adalah komponen utama membran mikroba. Lalu yang ketiga adalah fosfatidilethanolamin, yang merupakan
konstituen utama dari membran yang membantu proses metabolisme di hampir semua makhluk hidup. Itu sebagian besar ada di jaringan otak. Ini ditemukan di bagian dalam membran sel dan jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah fosfatidilinositol yang merupakan salah satu anggota yang sangat penting di fosfolipid yang terdapat dalam membran sel. Selain fungsi dalam membran sel, juga membantu untuk mengurangi fungsi otak yang buruk dan segala jenis depresi pada orang tua. Mereka terlibat dari pesinyalan sel dan banyak lagi aktivitas yang terjadi pada dalam tubuh. Dan ini adalah rumus kimia dari fosfolipid. Dan ini bagian ini adalah kolin, ini adalah fosfat, lalu gliserol dan fatty acid. Lalu yang ini adalah macam-macam atau yang terdapat pada fosfolipid. Yang warna hijau adalah bagian kepala, ada nitrogen. Lalu di bagian kepala juga terdapat fosfor. Lalu yang warna merah ini adalah oksigen, dan yang paling banyak ini yang berwarna hitam keabu-abuan adalah karbon dan hidrogen yang berwarna biru. Baiklah, saya akan menjelaskan pergerakan-pergerakan fosfolipid. Yang pertama yang saya tunjuk ini pergerakan lateral. Fosfolipid dalam membran berlangsung sangat cepat. Fosfolipid yang bersebelahan akan bertukar tempat sekitar 10⁻⁷ kali dalam 1 detik. Lalu yang kedua adalah pergerakan flip-flop. Fosfolipid bagian dari satu sisi akan berpindah tempat atau bertukar tempat ke posisi lainnya, sehingga kepala fosfolipid yang bersifat hidrofilik akan melewati membran yang bersifat hidrofobik. Lalu yang ketiga ini adalah ada 2 macam ekor fosfolipid. Yang pertama adalah yang tak jenuh, yang ekornya tidak rapat. Yang kedua adalah jenuh, ekornya rapat. Baiklah, saya akan menjelaskan pergerakan-pergerakan yang terjadi pada fosfolipid. Yang pertama adalah pergerakan lateral. Fosfolipid bergerak sangat cepat, sehingga fosfolipid yang bersebelahan akan bertukar tempat sekitar 10⁻⁷ per detik. Lalu yang kedua adalah pergerakan flip-flop. Fosfolipid yang bagian bawah dan bagian atas akan bertukar posisi sehingga kepala fosfolipid yang bersifat hidrofilik akan melewati membran yang bersifat hidrofobik. Dan pergerakan flip-flop ini sangat jarang terjadi, sekitar 1 kali dalam 1 bulan. Lalu ini adalah 2 macam ekor fosfolipid. Yang pertama adalah tak jenuh. Ekor tak jenuh tidak rapat sedangkan jenuh ekornya rapat. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Hayatun Nafisyah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai glikoprotein dan lipoprotein. Glikoprotein berasal dari bahasa Inggris. Glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Setiap glikoprotein mengandung protein 1 atau lebih tambahan karbohidrat, yang mana glikoprotein ini terletak pada membran sel. Seperti kalian lihat pada gambar, ini merupakan membran sel. Nah, di dalam membran sel ini mengandung salah satunya yaitu glikoprotein. Glikoprotein sendiri mengandung protein, ini merupakan protein dan karbohidrat yaitu berupa glukosa. Mereka berikatan secara kovalen. Kemudian, pada kompleks Golgi berlangsung proses pembentukan glikoprotein yang merupakan gabungan glukosa dan protein.
Nah, protein yang terbentuk dari asam-asam amino di dalam ribosom kemudian dibawa ke retikulum endoplasma. Setelah di retikulum endoplasma kemudian diteruskan ke kompleks Golgi, yang mana di dalam kompleks Golgi ini terbentuklah glikoprotein. Fungsi dari glikoprotein sendiri yaitu sebagai reseptor bagi senyawa seperti hormon, sebagai protein transport, dan sebagai tempat pengenalan sel ke sel lain, memberikan dukungan struktural untuk sel. Nah, berikutnya yaitu lipoprotein. Lipoprotein adalah gabungan lemak dan protein yang berada pada satu struktur biokimia. Mereka memiliki lapisan tunggal fosfolipid dan kulit terluar kolesterol dengan bagian hidrofilik berorientasi keluar ke arah air di sekitarnya dan bagian lipofilik dari setiap molekul berorientasi ke dalam menuju molekul lipid dalam partikel, yang mana lipoprotein sendiri terletak di bagian sirkulasi darah. Susunan dari lipoprotein jika ditinjau dari luar ke dalam, yaitu yang pertama protein, kedua lipid, terus yang ketiga protein trilaminar layer. Proses pembentukan lipoprotein yaitu dimulai dari digesti lipid, kemudian aborsi lipid, selanjutnya kolesterol dan fosfolipida, yang mana menuju aliran darah. Di dalam aliran darah bergabung dengan protein yang disebut apoprotein, selanjutnya membentuk lipoprotein. Fungsi dari lipoprotein sendiri jika ditinjau dari berdasarkan jenis, yang pertama kilomikron. Lipoprotein jenis kilomikron berfungsi membentuk lemak dari usus ke hati, otot rangka, dan jaringan adiposa. Kedua, lipoprotein densitas rendah atau VLDL. Lipoprotein jenis ini berfungsi membawa lemak dari hati ke jaringan adiposa. Yang ketiga, lipoprotein densitas rendah atau LDL. LDL ialah lipoprotein pada manusia yang berguna sebagai pengangkut kolesterol ke jaringan perifer dan berguna untuk sintesis membran dan hormon steroid. Yang keempat, lipoprotein densitas tinggi atau HDL. Lipoprotein tersebut berfungsi mengumpulkan kolesterol dari jaringan tubuh dan membawa kembali ke hati. Mekanisme kerja dari lipoprotein sendiri yaitu setelah diproduksi di hati, kolesterol siap untuk pindah ke dalam aliran darah dan pergi ke berbagai organ dan jaringan dalam tubuh. Sesampai di sana, kolesterol akan melakukan berbagai fungsi. Namun, kolesterol tidak masuk ke dalam aliran darah dengan sendirinya. Oleh karena itu, kolesterol memerlukan protein lain untuk mengangkutnya. Protein yang membawa kolesterol dalam darah disebut sebagai apolipoprotein. Apolipoprotein bertanggung jawab untuk mengangkut kolesterol ke tujuan yang benar. Ketika apolipoprotein dan molekul kolesterol berkumpul di dalam hati, sekarang disebut sebagai lipoprotein. Lipoprotein terjadi dalam berbagai ukuran. Masing-masing ukuran melakukan fungsinya yang berbeda. Salah satu hal yang perlu diingat, semakin banyak kolesterol dan kurangnya lipoprotein yang dimiliki membuatnya kurang protein itu membuatnya menjadi kurangnya yang dimiliki membuatnya menjadi molekul yang kurang stabil, dan semakin besar kemungkinan Anda bisa berada pada risiko penyakit jantung. Saya di sini akan memaparkan tentang materi protein, protein perifer, dan protein integral. Protein adalah molekul besar yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein memiliki berat molekul yang cukup besar. Asam amino merupakan bahan penyusun protein. Umumnya terdiri dari 20 macam asam amino. Dalam protein, molekul organik terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan terkadang belerang. Struktur protein tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi,
temperatur, dan pelarut organik. Di dalam sel, protein terdapat di protoplasma, selaput plasma, dan inti sel. Di dalam membran sel atau membran plasma, protein dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protein integral dan protein perifer. Protein integral atau protein intrinsik memiliki satu atau lebih segmen yang tertanam di dalam lapisan ganda fosfolipid. Protein integral sendiri yaitu protein yang secara permanen melekat pada membran plasma yang menembus protein bilayer fosfolipid. Protein ini bersifat hidrofobik, yaitu tidak bisa larut di dalam air. Fungsi protein ini untuk saluran keluar masuknya zat-zat tertentu ke dalam atau keluar sel. Sebagian besar protein integral membentuk suatu larutan struktural yang dapat dilewati oleh bahan-bahan yang larut dalam air, terutama ion yang berdifusi antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Sedangkan protein perifer atau protein ekstrinsik adalah protein yang sementara melekat pada membran plasma. Protein ini tidak berinteraksi dengan inti hidrofobik dari lapisan ganda fosfolipid. Mereka biasanya terikat pada membran secara tidak langsung oleh interaksi dengan protein membran integral atau langsung oleh interaksi dengan kelompok-kelompok kepala kutub lipid. Protein perifer tidak termasuk ke dalam ruang hidrofobik di dalam membran sel, tetapi protein perifer memiliki urutan spesifik asam amino yang memungkinkan mereka untuk menarik kepala fosfat molekul lipid atau protein integral. Protein perifer berfungsi hampir seluruhnya sebagai enzim atau sebagai jenis pengatur fungsi intraseluler yang lain. Perifer ini berikatan dengan permukaan membran dengan ikatan ion kovalen. Protein perifer juga berfungsi sebagai penanda yang spesifik atau antigen. Ini adalah protein integral, yang mana protein ini melekat pada membran plasma yang menembus bilayer fosfolipid. Sifatnya hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air. Yang ini adalah protein perifer, yang mana protein ini hanya sementara melekat pada membran plasma. Artinya tidak menembus inti hidrofobik dari lapisan ganda fosfolipid yang sifatnya hidrofilik. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Ada beberapa komponen penyusun membran sel, yaitu karbohidrat, merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Lipid secara luas diartikan sebagai molekul kecil hidrofobik atau amfifilik. Sifat amfifilik dari beberapa lipid memungkinkan untuk membentuk struktur seperti vesikel, lisosom, atau membran dalam lingkungan berair. Kemudian kolesterol adalah zat seperti lemak ditemukan dalam aliran darah dan juga di organ tubuh dan serabut saraf. Glikolipid adalah lipid amfifatik, mengandung bagian hidrofilik, umumnya disebut gugus kepala polar yang terdiri dari unit karbohidrat. Fosfolipid adalah golongan senyawa lipid dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Glikoprotein adalah suatu protein yang mengandung rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping. Lipoprotein adalah gabungan lemak dan protein yang berada pada satu struktur biokimia. Bahan ini terikat di protein, dengan bahan inilah maka lemak dapat bergerak dalam air. Kemudian ada protein adalah molekul besar yang terdiri dari rantai panjang asam amino. Dalam membran sel atau membran plasma, terdapat protein yang dapat dibedakan menjadi protein integral dan protein perifer.
Demikianlah presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.